Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Bu Guru Wina. Astongkare, Ibu dalam keadaan sehat. Bagaimana Bu Guru Wina? Sehat? Astongkare sehat dan masih tetap semangat. Itulah yang kita cari nih. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya hari ini. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Ibu, bisa dimulai? Bisa. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya selalu berkoordinasi dengan guru-guru, dengan staf yang terkait untuk melihat kasus tersebut, siapa-siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada, untuk dilakukan pengkajian kebenarannya, lalu selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sudah disepakati bersama. Itu yang biasanya kami lakukan. Iya, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu, kemudian melakukan koordinasi, setelah itu musyawarah. Benar sekali, luar biasa. Kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu kebajikan. Jujur di sini memang menjadi dilema bagi Tiang sebagai seorang pemimpin ya, untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tapi juga tentunya melihat nilai-nilai kebaikan dan manfaat banyak orang. Itu yang dilakukan. Jadi Ibu tetap berpegang teguh pada peraturan, namun tidak terlepas dari koordinasi. Iya, koordinasi dan kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, biasanya dengan mencari fakta-fakta atau data, yaitu pemanggilan yang bersangkutan, lalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Selalu ada komunikasi yang dilakukan bersama tentunya Dewan Guru dan staf untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga ada keterbukaan antara Tiang sebagai seorang pemimpin dengan guru dan staf yang lainnya. Iya, benar. Jadi dari langkah-langkah itu salah satunya transparansi atau keterbukaan itu sangat penting dalam pengambilan keputusan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya yang efektif ya, bahwa keputusan yang saya ambil itu adalah pertama melakukan musyawarah dan berkoordinasi itu selalu secara internal dengan Dewan Guru dan staf karyawan di SD 19 Mencit. Iya, jadi komunikasi secara internal dengan semua warga sekolah seperti itu. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan, jujur tidak ada tantangan yang signifikan, karena apapun yang dilakukan itu selalu ada koordinasi terhadap terhadap guru, staf ya, dan stakeholder yang ada di sekolah. Terutama juga
komite, Iya. pengurus komite, orang tua, dan siswa itu sendiri. Karena di sini harus ada kerjasama antara komite, karena komite itu adalah selalu membersamai apalagi untuk ada masalah itu harus ada keterbukaan juga selain guru dengan staf kami di sekolah. Jadi komite itu sudah menjadi bagian keluarga di sekolah Keluarga juga. di sekolah. Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Lantas, prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan? Karena ini kasus munculnya kan tidak rutin, tidak selalu ada, sehingga tidak terjadwal, tidak membuat jadwal yang khusus terkait dengan kasusnya, tergantung nanti berat ringannya kasus tersebut. Kalau misalnya kasusnya ringan, itu bisa biasanya yang sudah pernah dialami, yang sudah lewat itu biasanya langsung seketika itu kita selesaikan. Itu yang kasus ringan. Kalau misalnya kasus yang berat, tentunya kan ada tahapan-tahapan. Iya, betul sekali. Jadi tergantung kasusnya. Jadi kalau ringan langsung diselesaikan. Kalau dirasa kasusnya itu berat, berarti memang perlu penjadwalan dan pihak-pihak tertentu yang diajak untuk menyelesaikan. Iya, Ibu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan yang terbaik adalah selalu mengadakan koordinasi. Seperti dari awal yang sampaikan, itu koordinasi itu sangat-sangat penting. Jadi koordinasi yang baik dengan tim atau dewan guru, staf, komite, orang tua siswa itu maupun siswa itu tersendiri, dan selalu berpegang teguh tentunya dengan aturan yang sudah ada, yang sudah kita sepakati. Iya, Ibu. Jadi dari awal konsisten dengan koordinasi dan tidak melupakan aturan yang berlaku seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapatkan itu adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya berkomunikasi, musyawarah, berkoordinasi yang baik dengan semua pihak, tentunya yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, agar pengambilan keputusan akhir itu bisa diambil sesuai sasaran, tepat sasaran, dan nantinya berdampak positif tentunya terhadap anak didik kita. Iya, jadi apapun yang diambil keputusannya tentunya berdampak positif bagi siswa di sekolah. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan informasi. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi pengalaman kepada saya. Semoga nantinya bisa menjadi pelajaran yang berharga buat saya di dalam mengambil keputusan. Sehat selalu ya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Oke. Selamat malam Pak Wayan. Ya, selamat malam Bu Wina. Ya, bagaimana kabarnya Pak Wayan? Sungkare baik Bu Wina. Bu Wina gimana kabarnya nih? Ya, Stungkare baik dan selalu semangat. Semangat dan bahagia. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Wayan atas waktu yang diluangkan untuk saya. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara kepada Pak Wayan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Pak Wayan, sudah bisa dimulai? Ya, siap Wina. Sungkare bisa membantu nanti dari jawaban saya. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah
selama ini bagaimana Pak Wayan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Oke, terima kasih Bu Ina. Ya, selama ini saya sebagai kepala sekolah, biasanya yang saya lakukan itu yang pertama yaitu saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral tersebut dengan mempertimbangkan situasi di mana terdapat konflik itu di antara dua nilai yang sama-sama penting. Misalnya ketika kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan kelompok atau ketika ada perbedaan pandangan antara dua prinsip moral yang sama-sama valid. Nah, saya juga mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan yang diambil, serta melibatkan dialog dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, itu biasanya yang saya lakukan, Bu Ina. Iya, luar biasa sekali Pak Wayan. Nggih, kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Pak Wayan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, nah biasanya dalam pengambilan keputusan di sekolah, itu saya biasanya mengambil keputusan itu menggunakan pendekatan yang melibatkan partisipasi banyak pihak. Nah, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu biasanya saya cenderung memfasilitasi diskusi terbuka agar setiap sudut pandangan itu bisa diakomodasi. Prinsip yang saya pegang itu adalah keseimbangan antara keadilan dan kepentingan bersama. Saya juga sering merujuk pada pedoman atau aturan yang ada di sekolah untuk memastikan keputusan yang diambil itu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada institusi sekolah saya. Seperti itu, Bu Ina. Iya, baik Pak Wayan. Jadi menggunakan banyak partisipasi dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Seperti itu nggih Pak Wayan. Nggih, Iya, terima benar kasih. sekali, Bu Ina. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Wayan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke, dalam langkah-langkah itu dalam pengambilan keputusan itu, pastinya prosedur yang biasanya saya lakukan itu adalah meliputi identifikasi masalah secara jelas dulu. Nah, terus mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terkait, menganalisis dampak dari berbagai alternatif solusi, dan juga akhirnya pengambilan keputusan itu berdasarkan diskusi dan juga pertimbangan kolektif. Nah, selain itu, saya juga selalu mencoba untuk mendokumentasikan prosesnya agar bisa dijadikan referensi di masa yang akan datang atau di masa depan seperti itu, Bu Ina. Iya, Pak Wayan luar biasa sekali. Jadi saya tangkap di sana, jadi keputusan itu diambil melalui suatu diskusi, kemudian pertimbangan kolektif, dan tidak lupa mengambil suatu dokumentasi. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang keempat, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? oke. Nah, salah satu hal yang paling efektif yang saya rasakan dalam suatu pengambilan keputusan yaitu adalah keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dengan membuka ruang dialog. Nah, biasanya masalah bisa dipecahkan dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan pedoman etika yang sudah ada juga sangat membantu dalam memberikan arahan yang jelas. Nah, kejelasan komunikasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga meminimalisir konflik ya, untuk lebih lanjutnya seperti itu. Jadi Nggih. transparansi itu sangat penting. Iya, jadi dalam hal ini transparansi itu sangat penting, kemudian keterlibatan semua pihak itu tentunya sangat diperlukan dalam mengadakan suatu komunikasi seperti itu Pak Wayan. Nggih. Ya, benar sekali. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke.
suatu kasus itu pasti memiliki tantangannya yang berbeda-beda ya. Jadi tantangan utamanya itu adalah ketika ada dua nilai yang sama-sama kuat dan saling untuk menemukan jalan tengah. Seringkali keputusan yang diambil itu bisa saja dianggap tidak memuaskan bagi salah satu pihak, nah sehingga menciptakan potensi ketegangan. Nah, tantangan lainnya adalah tekanan waktu, terutama ketika keputusan harus diambil dengan cepat, namun perlu pertimbangan yang sangat mendalam. Nah, itu biasanya tantangan yang saya hadapi di lapangan dalam pengambilan keputusan. Iya, benar sekali Bapak. Jadi tantangan utamanya itu adalah ketika ada dua nilai yang sama-sama kuat, kemudian ada salah satu pihak yang merasa kurang puas dengan keputusan yang diambil seperti itu nih Pak Wayan. Iya, iya Iya. benar sekali. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ini pertanyaannya agak panjang, jadi saya pelan-pelan ya Pak Wayan. Eh, Iya. Pak Wayan, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian, bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut? Oke. Pada dasarnya kita di sekolah dasar itu kan tidak memiliki bagian khusus untuk penanganan sebuah masalah. Misalnya seperti BK, seperti itu kan tidak mempunyai. Maka kalau saya itu memikirkannya itu atau memecahkan suatu masalah itu tergantung pada urgensi dari masalah tersebut. Jika situasinya mendesak, saya biasanya langsung menyelesaikan di tempat dengan langkah-langkah yang sudah dibahas sebelumnya. Namun jika ada waktu lebih, nah saya akan menetapkan jadwal untuk diskusi lebih lanjut agar dapat mempertimbangkan lebih banyak aspek-aspek sebelum pengambilan sebuah keputusan final seperti itu. Jadi Oke. tergantung dari urgensi dari masalah tersebut. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya masalah itu urgent atau urgensi berarti langsung diselesaikan di tempat saat itu. Iya. Namun ketika suatu masalah itu memiliki waktu untuk menyelesaikannya lagi akan disediakan dan dijadwalkan waktu lagi untuk penyelesaian masalah tersebut. Seperti itu nggih Pak Wayan? Iya, Iya, benar sekali. Tergantung nggih, urgensi dari masalah tersebut. nggih. Kemudian yang ketujuh Pak Wayan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau bisa membantu Pak Wayan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Hmm. Ya, pada dasarnya kalau saya di sekolah, kebetul juga sekolah saya kan agak kecil ya, Bu Inaya. Jadi di Iya. dalam sebuah pengambilan keputusan, faktor pendukung atau yang saya butuhkan lebih banyak itulah dukungan dari rekan kerja yang pertama. Nah, dukungan dari rekan kerja, terus tim manajemen, dan pihak-pihak yang memiliki otoritas moral atau pengalaman yang menangani situasi serupa dengan membantu atau yang itu sangat membantu dari situ. Jadi jika ada guru ataupun rekan kerja yang pernah mendapatkan pengalaman yang serupa, itu sangat membantu sekali di dalam sebuah pengambilan keputusan. Selain itu, seperti faktor-faktor pedoman atau panduan etika di sebuah sekolah, dan juga masukan dari komite, paguyuban, saya juga membentuk sebuah wakil kepala sekolah di bidang humas. Nah, seperti itu sangat membantu di dalam memberikan masukan dan juga memainkan peran penting di dalam sebuah pengambilan keputusan. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Wayan. Jadi Hmm. faktor-faktor atau dukungan yang dibutuhkan itu ada dari dukungan internal, ada dukungan eksternal seperti itu. Misalnya dari dukungan rekan kerja, tim manajemen, bahkan guru-guru yang sudah mendapatkan pengalaman yang serupa sebelumnya. Nah, tadi saya juga Iya, menyimak bahwa ada juga Pak Wayan menggunakan prinsip-prinsip pedoman etika, kemudian dari komite, dan yang luar biasa sekali ini adalah pembentukan tim wakil kepala sekolah di bidang humas. Luar biasa sekali Pak iya. Wayan. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak Wayan,
Nah, Wah, udah terakhir ya. iya yang terakhir luar biasa sekali ya Pak dari tadi. Kemudian yang terakhir adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Hmm, oke. Sesuatu hal itu pasti akan memiliki pelajaran dan juga pengalaman yang sangat penting. Sekecil apapun itu masalah, sekecil apapun itu kejadian, itu pasti akan memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Nah, dari pengalaman ini, saya itu belajar bahwa tidak ada keputusan itu yang sempurna, tetapi transparansi dan keterbukaan adalah kunci dalam menangani dilema etika. Selain itu, penting untuk mengakui bahwa dalam beberapa situasi, solusi terbaik mungkin tidak selalu jelas. Dan kita perlu siap menghadapi ketidakpastian serta terus belajar dari setiap kasus yang kita hadapi. Sehingga kita akan lebih banyak mempunyai pengalaman dan pelajaran untuk pengambilan sebuah keputusan. Seperti itu, Bu Ina. Wah, luar biasa sekali Pak Wayan. Saya sampai bengong mendengarnya. Jadi dari penyampaian Pak Wayan tadi itu saya pun sangat setuju. Jadi sekecil apapun pasti memiliki makna. Benar Pak Wayan, saya sangat Iya, sependapat. Jadi Pak Wayan menyampaikan bahwa tidak ada keputusan yang selalu sempurna. Jadi setiap iya benar keputusan sekali. itu kunci utamanya adalah keterbukaan dan transparansi. Seperti itu. Luar biasa Iya, sekali Pak Wayan. Hari ini saya iya, benar-benar mengucapkan banyak terima kasih atas informasi yang diberikan. Jadi dari wawancara tadi saya mendapatkan pengalaman baru yang nantinya akan saya jadikan referensi terhadap pengambilan sebuah keputusan apabila saya nanti melihat adanya dilema etika seperti itu. Terima kasih banyak Pak iya. Wayan. Iya, sama-sama, Bu. Ya, Mohon maaf juga sampai jika ada hal-hal yang kurang jelas. Iya, mohon maaf juga kalau tadi saya menyampaikan pertanyaan mungkin kurang jelas atau terlalu cepat seperti itu. Iya, Ya, iya, sampai berjumpa kembali Pak Wayan. Sehat selalu ya. iya. Terima kasih sama-sama, Bu Ina. Sukses selalu Nggih. ya. Terima kasih Pak.